Ya memang di semua negara kesulitan terbesar sekarang ini urusan pangan adalah tersedianya pupuk. Karena bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina itu terhambat karena perang. Tapi kita alhamdulillah kemarin bisa menyelesaikan yang pupuk Iskandar muda itu bisa berproduksi kira-kira 570 ton. 570 ribu ton dalam setahun, dan ini ya nambah suplai pupuk ke petani, tetapi juga sekali masih sangat kurang. Sehingga kita harapkan tadi saya bagus contoh di lapangan, mulai menggunakan pupuk organik, pupuk kandang, saya kira bagus. Saya kira memang pupuk tidak gampang. Ya kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik. Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra. Tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Ya. Di situ boleh. Mana? Ya, 2 cm. Ini buatin, rasanya enak sekali. Gede banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Saya Hasan Kanji, alumni dari Pondok Pesantren Al-Ittifaq, juga mengembangkan sektor pertanian dan peternakan yang langsung disuplai dan dibantu oleh Koperasi Al-Ittifaq. Luas lahan yang kami garap yaitu 4 hektar dengan menggunakan pola tanam yang telah diajarkan oleh Al-Ittifaq, yaitu yang kami kirim suplai ke Kopentren Al-Ittifaq cabai merah besar. Walaupun kami menanam kapasitasnya dibilang sedikit, tapi dari segi hasil tanamnya sangat luar biasa. Dari jumlah totalitas kita tanam periode pertama, yaitu cabai besar sejumlah 715, populasi menghasilkan 2,5 ton dari 1 tahun. Dan kemarin kita coba lagi untuk periode kedua, kita alhamdulillah sampai ke 60 kali panen. Kirim ke Al-Ittifaq dengan target, alhamdulillah dibayar oleh Al-Ittifaq 1 kilo 75.000. 1 kilo. Itu bagus ya? Yang kedua, itu harga bagus? Kurang bagus Pak. Kenapa? Kalau kurang mungkin ada peningkatan gitu maksudnya. Karena dari segi obatnya juga kan kemarin naik gitu Pak. Yang kedua, dari segi peternakan kami diberikan arahan untuk belajar disebutnya integratif farming system. Mohon maaf kalau salah ngomong Pak. Betul itu. Jadi perputaran dari rantai makan petani bawa ke Al-Ittifaq, nah sisa yang tidak dikirim ke Al-Ittifaq kita masukkan ke ternak. Seperti wortel yang nggak masuk ke Al-Ittifaq kita bawa itu BS. Maksudnya bukan buat santri Pak, tapi buat sapi, buat ternak. Yang itu kita dimakan oleh hewan yang domba. Alhamdulillah kami untuk periode pertama kami baru ya Pak, baru dikasih 50 ekor Pak. Dan alhamdulillah bulan Ramadan kami, bulan Dzulhijjah, Rayagung kami
di masyarakat dijual oleh Alitipak, tapi disembelih di pesantren kami, Pak. Alhamdulillah jumlahnya 30 ekor. Sampai sekarang jumlah domba yang kami rawat sama dede-dedenya. Ya, maksudnya udah melahirkan lagi, Pak. Anak-anaknya. Itu, Pak. Mohon maaf, Pak. Nah, Bayinya alhamdulillah udah beberapa. Dan mudah-mudahan ada maksudnya ya, dari Bapak gitu masukan lagi dari domba. ya. Tapi kan nggak bilang Bapak Jokowi, Bapak gitu. Bapak siapa aja yang ngasih gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi kotoran dari domba itu kami kemarin alhamdulillah nyampe 2 truk kita simpan timbun di dekat GH untuk persiapan pola tanam tahun depan. Alhamdulillah udah kita kumpulkan dengan menggerakkan peternak domba dan petani. Jadi dari petani kita bawa ke Alitipak, yang kurang masuk ke Alitipak bawa ke santri, yang kurang di santri bawa ke peternakan. Sisa dari peternakan kotornya bawa ke pertanian. Jadi nggak beli pupuk. Alhamdulillah Pak, enggak. Mudah-mudahan dikasih. Atur nuhun Pak, saya Dasan Ngaji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin 3 dulu Pak ya. Satu lagi. Ibu yang perempuan. Ya. Oke, Ibu sebutin namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, saya Yanti, salah satu anggota dari Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, dan saya juga alumni dari Al-Ittifaq. Nah, karena saya dinikahkan di sini Bapak, dikasih jodoh di sini, tapi saya ditempatkan di Sareang Pak. Jadi enggak di sini, ya di Sareang agak dekat. Nah di Sareang, alhamdulillah, nanti kami punten. Apa Bapak, saya sudah sebagian saya terjemahkan. Alhamdulillah, saya bekerja sama dengan Al-Ittifaq tuh dari tahun 2010 Bapak. Dan alhamdulillah juga sekarang di tempat kami sudah ada koperasinya juga, Koperasi Pondok Pesantren, dan ada beberapa anggota juga Poktan yang sudah terdaftar di Simluhtan juga. Nah Bapak, alhamdulillah tanah yang kita kelola itu ada konvensional dan greenhouse juga, alhamdulillah. Nah dari beberapa yang tadinya awalnya kita ngirim hanya 2 sayur Bapak, kangkung sama kacang panjang, alhamdulillah berkat ada pinjaman dari LPDB, jadi saya kebantu Pak. Saya beli tanah untuk kelola petani-petani lain. Nah sekarang yang tadinya hanya 2 produk, alhamdulillah ada kacang, selain kacang panjang ada timun, ada tomat, ada sayuran. Saya bergetar Bapak, maaf. Ada sayuran-sayuran kayak kunyit, lengkuas dan lain sebagainya Bapak. Jadi di kita itu karena lahannya panas, jadi ada 3, ada yang sebulan setiap hari itu sayur-sayur daunan setiap hari, ada yang 3 bulan. 3 bulan itu kami karena ada melon, jadi setiap 3 bulan kita panen melon, setiap 7 bulan dan 1 tahun kita panen jahe, kunyit dan kencur Bapak. Iya, jadi setiap tahunnya kita berproduksi Pak. Ada yang per hari, ada yang 3 bulan dan ada yang per tahun seperti itu. Nah kita skema tanamnya itu ngikut dari Al-Ittifaq, karena kita kan fokus di budidaya. Nah yang memasarkan Al-Ittifaq seperti itu. Sama dengan, nah kalau tadi Bapak yang Pak Ustadz tadi tidak ada, kita pupuknya beli karena belum ada peternakan. Nah apabila gitu ya ada peternakan, mungkin bisa kan kita ada kelompok tani, mungkin bisa ada kelompok ternaknya gitu Bapak. Alhamdulillah, jadi bisa mereplikasi apa yang ada di Al-Ittifaq. Jadi pupuknya dikelola sendiri. Kan kita sekarang pupuk belum dikelola sendiri Bapak. Jadi masih beli dari yang tadi peternak yang tadi. Jadi ada kolaborasi dari petani lain gitu ya Pak. Terus sama ini Bapak, karena kita udah ada greenhouse dan kita udah packing sendiri Bapak, kan kalau greenhouse itu harus ada penyemayannya Bapak. Bapak siapa saja di sini Bapak.
Nah, di sana itu saya ada 4 hektar. Nah, bisa tidak 500 meternya saya bikin buat rumah semai gitu. Biar nanti nggak kan kalau sekarang greenhouse-nya ada satu. Nah, kalau setelah sterilisasi, kita nunggu dulu nanam karena harus di greenhouse-nya kalau di greenhouse melon. Nah, barangkali gitu kan. Tadi infrastruktur Bapak bilang dari BI. Dari BI juga mungkin bisa semai gitu Udah ya dari buat BI nanti. buat rumah semainya. Jadi biar yang fokus di buahnya itu yang melon enggak 3 bulan sekali Bapak seperti itu. Jadi 2 bulan sekali bisa seperti itu Bapak. Hatur nuhun. Iya. Sama satu lagi boleh? Oh, boleh. Kan ada beberapa kelompok tani Bapak. Nah, mungkin bisa tidak kami itu belajar karena saya sering lihat di YouTube dengan lahan yang sama tetapi bisa menghasilkan produk atau berlimpah gitu. Nah, bisa tidak kita dari Kopantren Baitun Naja itu kami anggota bisa belajar gitu bagaimana sih caranya supaya biarlah kita itu maksimal gitu. Karena kalau lihat di YouTube kan Bapak tahu-tahu udah banyak gitu. Kita tuh pengen tahu gitu step by stepnya seperti apa kan kalau lihat di YouTube sama lihat sendiri gitu kan berbeda ya Bapak. Ya. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Yanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kiai, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebut satu persatu, para petani. Tadi pagi masuk ke Al-Ittifaq, saya betul-betul merasa sangat kagum, kaget bahwa ada pondok pesantren yang memiliki manajemen yang baik dalam bisnis pertaniannya. Yang berangkatnya tidak dari produksi, tapi berangkatnya dari permintaan pasar, dari permintaan market. Kemudian diproduksi di sekitar pondok pesantren. Dan manajemennya, cara mengatur betul-betul sangat terencana. Sehingga permintaan pasar itu selalu ada. Karena kita ini selalu, kalau pas, tadi Pak Menteri menyampaikan, kalau pas panen raya, barang melimpah, kemudian harganya jatuh. Tapi pada suatu titik juga masyarakat menjerit karena harganya melambung, karena barangnya tidak ada. Selalu berulang-ulang. Dan sekali lagi, perencanaan yang dilakukan di pondok pesantren Al-Ittifaq ini betul-betul sangat baik dan bisa dijadikan contoh, bisa dijadikan role model, bisa dijadikan model bisnis yang tinggal difotokopi saja. Ini sudah barang jadi dan benar. Hanya pasarnya saja mungkin yang berbeda-beda. Bisa saja sekarang pasarnya hypermarket, supermarket di Pasar Becek, Superindo, kemudian apa lagi? Oh, Jogja, Ayon. Banyak sekali sebetulnya yang bisa kita masuk. Tetapi kemampuan produksi justru yang belum ada. Kalau Bapak Ibu bisa masuk ke yang namanya Lulu hypermarket, itu di Timur Tengah, di seluruh dunia sudah ada semuanya. Mungkin lebih. Saya dulu ke sana, dia punya 180 lokasi. Sekarang mungkin sudah lebih dari 200 lokasi. Pernah
Dulu dari Solo kami mengirim melon, mangga, tapi nggak bisa continue, rutin nggak bisa. Hanya pada suatu saat bisa, saat yang lain nggak bisa. Nah ini nggak bisa dalam bisnis seperti itu. Sehingga kembali lagi tadi yang saya lihat itu betul-betul, entah yang apanya tadi, cabai hijaunya, jeruknya, stroberi, melon, buah tin, gitu, wortel, semuanya ada dan betul-betul dikelola dengan perencanaan yang baik. Itu yang kita dalam sekian puluh tahun itu kehilangan sebuah model yang benar itu seperti apa. Yang betul itu seperti apa mengelola sebuah bisnis. Dan sekarang ada contohnya. Udah, ditiru aja. Difotokopi aja 100%. Dari Solo Raya fotokopi. Dari Riau fotokopi. Dari Jawa Timur fotokopi. Dari Lampung fotokopi. Induknya, holdingnya, sementara Al-Ittifaq. Nanti kalau bisa lepas, sudah dewasa dan bisa lepas, bisa suplai sendiri ke Lulu, bisa suplai sendiri ke hipermarket yang lain, supermarket yang lain, ya silahkan. Tapi yang namanya menginduk dulu itu penting. Dan saya mengalami. Hampir 7 tahun saya dulu menginduk. Belum bisa ekspor, menginduk dulu sebuah industri di Jakarta. 7 tahun saya belajar. Oh, gini. Oh, gini. Pelajari terus. Pasarnya kemana? Oh, ke Eropa. Oh, ke Amerika. Tahun ke-8 saya sudah bisa ke sana. Karena kualitasnya sudah latihan 7 tahun, kita ngerti cara memproduksinya, bisa ekspor sendiri ke Eropa maupun ke Amerika. Ini juga sama. Karena Pak Kiai tadi saya disampaikan oleh beliau, terbuka, sangat terbuka. Itu pun yang di sini juga belum cukup produksinya untuk memasok dari permintaan pasar yang ada. Ya, untuk pengaturan tadi ada yang greenhouse, ada yang tadi domba, ada yang tadi pupuk, yaitu kesulitan teknis lapangan ya seperti itu dalam bisnis apapun. Tapi saya minta tadi kesulitan-kesulitan yang ada ini nanti BI mohon bisa bantu. Medco, Pak Imi juga mohon bisa bantu. Pak Menteri UMKM juga pembiayaan bisa dibantu. Sehingga semakin semuanya berkembang dan model bisnisnya sama seperti yang saya lihat tadi. Ini bukan masalah, sering kadang-kadang bukan masalah modal, bukan masalah uang, tetapi masalah manajemen. Diberi uang berapapun, bisa dipinjami dari bank manapun, tapi kalau manajemennya tidak benar, ya dalam setahun, 2 tahun sudah tutup. Tapi ini modelnya sudah benar. Cara seleksi sayurnya, seleksi buahnya, di QC, di quality controlnya dengan baik, kemudian packagingnya diberikan brand yang baik, kemasan baik, brand baik. Tinggal pondok-pondok yang lain sekali lagi meniru ini. Fotokopi sudah 100%, sudah. Nanti sampaikan ke Pak Kiai, Pak, saya nginduk dulu ke Al-Ittifaq.
Kalau sampai 7 tahun belum bisa, 10 tahun belum bisa, ya nggak apa-apa nginduk terus, nggak apa-apa. Orang kan punya rezeki sendiri-sendiri dari Allah, sudah diberikan rezeki sendiri. Jadi kalau belum bisa ya nggak apa-apa terus. 20 tahun belum bisa, lepas ya terus, nggak apa-apa. 30 tahun belum bisa ya terus. Tapi nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 itu yang mungkin baru setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu langsung, atau 5 tahun sudah bisa langsung lepas mandiri dan memiliki bisnis seperti yang ada di pondok ini. Mengenai pupuk, supaya juga para petani tahu bahwa kesulitan pupuk itu terjadi di semua negara. Karena suplai bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina, itu mereka baru perang. Sehingga dunia sekarang kesulitan pupuk. Kalau suplainya kurang, kemudian yang terjadi pasti harganya naik. Kemarin baru saja kita resmikan di Aceh untuk produksi urea dan NPK dari pupuk Iskandar Muda, tambah kira-kira 500.000 ton. Tetapi itu juga kurang. Sangat jauh dari cukup. Sehingga ini perlu lagi, mungkin tahun ini kita akan buka lagi industri pupuk di Papua Barat. Karena gasnya ada di sana. Karena bahan bakunya ada di sana. Tetapi itu pun nanti sudah kita hitung masih juga belum cukup. Masih impor. Banyak bahan baku yang kita harus impor. Sehingga kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan, selalu saya kalau ke desa, ke petani, mesti keluhannya yang pertama pasti selalu pupuk. Dan memang benar, itu bukan barang yang gampang sekarang ini bahan bakunya dicari. Saya rasa itu dari saya, dan pada pertemuan berikut saya ingin ada sebuah perkembangan, progres, nanti mungkin tolong diacarakan lagi Pak Teten, di Istana, saya undang ke Istana nanti 6 bulan lagi. Tapi sudah ada perkembangan dari pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah. Ya. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.